He brought me in, oh his love for me, oh his love for me. Who the Son sets free, oh is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh is free indeed. I'm a child of Shalom Faithful Woman yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya walaupun kali ini kita masih bertemu secara online, kita semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus bersemangat menjalani hari-hari kita. Bahkan mungkin sekalipun ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberi jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Beberapa minggu ke depan, kita perlahan tapi pasti akan memasuki era new normal atau normal yang baru, di mana hal-hal yang dulu kita lakukan tidak lagi relevan, bahkan menjadi hal yang tidak bisa kita lakukan. Untuk itu, mari kita siapkan diri, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan terus membangun pikiran positif, dan belajar menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang ini, karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apakah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang masuk dalam rencananya? Untuk itu kita perlu tetap setia, tidak meninggalkan waktu-waktu ibadah kita. Seperti pagi hari ini, kita akan bersama-sama beribadah di Faithful Woman Service pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Mawar Simorangkir dengan tema Dewasa di dalam Kristus. Saya percaya kita semua akan diberkati, dan saya juga percaya ibadah kita pada pagi hari ini juga berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Bapa. Nafas kehidupan baru yang Tuhan berikan buat kami bersama dengan perlindungan-Mu Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih juga kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, anak-anak-Mu Bapa. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami boleh Tuhan menjalani hari-hari kami yang Tuhan berikan buat kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mungkin beberapa dari kami Tuhan mengalami banyak kesulitan Tuhan. Kami merasakan bahwa dunia sangat lambat untuk berputar, bahkan mungkin terhenti. Tetapi kami percaya Tuhan, satu hal yang kami pegang, kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Untuk kami Bapa, terus Bapa yang di surga, mengasihi Engkau Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, terus menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Itu Ibu Gembala Tuhan, sebagai worship leader Tuhan, Saudari Bia Tuhan, sebagai imam musik, dan juga Ibu Evangelis Mawar Simorangkir Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan akan disampaikan Bapa. Kau juga memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Yang sakit Tuhan kami percaya Tuhan akan menerima kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri kelegaan Tuhan. Yang terhilang Tuhan akan dipulihkan Tuhan Bapa yang di surga. Bahkan Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan akan ada jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu
Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang dahsyat, yang melebihi segala hal di dalam dunia ini. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami Bapa. Bahkan turunlah berkat-Mu pada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya awal pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Terima kasih, kami naikkan setiap doa ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman dikasih Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati dan bersukacita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Mulutku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Mari kita katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu
Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Amin Tuhan, kasih setia Tuhan besar selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Katakan dengan sungguh hati, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Karena Tuhan Yesus baik, kita ada sebagaimana sekarang ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh amat sangat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dibentuk lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Evangelis Mawar Simorangkir. Kami percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk memberikan kami nasihat, teguran melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi wanita-wanita yang dewasa di dalam Engkau. Iman kami bertumbuh sehingga kami menjadi wanita yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat. Mari Tuhan, kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Amin Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari katakan sekali. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari katakan lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan
bejana Tuhan. Kami siap dibentuk bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Amin Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Amin. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Bentuklah kami Tuhan, kami siap Tuhan. Mari kau berbicara, kami siap Tuhan. Haleluya. Menjadi sepertimu Yesus dalam segenap jalanku, memuliakan namamu seumur hidupku, memuji menyembahmu. Haleluya, glory bagi namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami siap dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari kami buka hati kami lebar-lebar. Biarlah hati ini seperti tanah yang subur. Saat kami mendengar firman-Mu, kami percaya firman itu akan bertumbuh, bahkan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami siap Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia. Dalam keterbatasan kita semua, kita bersyukur lewat pelayanan Faithful Woman Service, kita masih bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan.
Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih remaja, saya bertanya kepada Bapak rohani saya, yaitu Bapak Gideon Tan Bunaan. Saya bertanya, saya katakan, Om, kenapa hidup saya kok penuh dengan masalah? Selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Padahal waktu itu saya masih remaja, saudara. Lalu beliau berbalik tanya kepada saya, War, ketika kamu punya masalah, apa yang kamu lakukan? Saya katakan, ya saya datang kepada Tuhan dan saya berdoa. Lalu beliau katakan, itu jawabannya. Ternyata ketika kita punya masalah demi masalah, satu yang Tuhan mau adalah datang kepada Dia. Karena Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber hikmat. Nah, saudara terkasih, pada saat ini saya ingin membagikan satu kisah yang luar biasa dari dua wanita yang luar biasa yang tentunya kita tidak asing bagi kita, yaitu kehidupan Naomi dan Ruth. Mereka memiliki kehidupan yang luar biasa, sukar, masuk dalam satu masalah kepada masalah yang lain. Tetapi kita mau melihat bahwa mereka tidak pernah menyerah dan tidak pernah meninggalkan Allah mereka, yaitu Allah Israel, Allah kita semua. Namun sebelumnya kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mau berbicara bagi setiap kami. Kami percaya Engkau begitu peduli akan hidup kami, akan keadaan kami saat ini. Jamahlah hati kami, Bapa, agar kami memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih, Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sudah terkasih, sebelumnya kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terus di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 5. Rut 1 ayat 1 sampai 5 berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimele, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimele, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sudah terkasih, apa yang mau kita pelajari dari kehidupan dua wanita yang luar biasa ini? Pertama adalah bahwa mereka harus menerima realita kehidupan. Mereka harus menerima kenyataan hidup yang mereka alami. Naomi adalah seorang yang memiliki kehidupan mapan sebelumnya di tanah Israel. Memiliki suami dan anak-anak, memiliki kehidupan yang indah, yang nyaman, tidak sulit secara ekonomi. Tetapi tiba-tiba ada peristiwa yang luar biasa di mana negeri itu mengalami kelaparan. Dan mau tidak mau mereka harus menghadapi kenyataan ini. Dan saya melihat bahwa mereka tidak mampu untuk hidup dalam suasana seperti itu. Sampai mereka harus memutuskan untuk mengungsi ke negeri orang lain, yaitu tanah Moab. Tetapi ternyata tidak sampai di situ penderitaan yang Naomi alami. Karena ketika mereka sampai di tanah Moab, suami yang dia cintai harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, saudara, kedua anaknya yang dikasihinya juga harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Saudara, saya percaya tidak mudah kehidupan Naomi pada saat itu. Di negeri orang dia harus ditinggalkan oleh 3 orang yang dikasihinya. Saudara, sungguh sulit keadaan yang Naomi alami. Tetapi mau tidak mau dia harus menghadapi realita itu. Dan dia tidak bisa lari dari kenyataan itu. Sudah terkasih dalam kehidupan kita. Tentunya kita juga mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Khususnya untuk saat ini, di mana keadaan saat ini pun berbeda dengan sebelumnya.
Di mana saat ini kita tidak sebebas sebelumnya. Kita penuh dengan keterbatasan. Mungkin saat ini kita penuh dengan kekhawatiran. Kita khawatir untuk pergi keluar. Kita khawatir untuk berkunjung ke rumah keluarga kita, ke rumah orang-orang yang kita kasihi. Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketakutan. Karena di luar sana ada ancaman untuk nyawa kita. Saudara terkasih, ketika Naomi ditinggalkan oleh 3 orang yang dikasihinya, ternyata dia tidak sendirian. Ada Allah Israel yang selalu menyertai dia. Ada Allah tempat perlindungan dia. Saya percaya ketika kepedihan dia alami, dia datang dan menangis kepada Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Dia minta kekuatan daripada Allah Israel. Sudah terkasih, saya dan saudara tidak ditinggalkan sendirian. Ada Yesus yang menyertai kita. Ada Yesus sahabat kita satu-satunya. Beberapa tahun yang lalu saya menulis satu lagu, di mana pada waktu itu saya sungguh-sungguh tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Saya tidak sanggup tanpa Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus selalu ada untuk saya. Saya menulis lagu ini karena saya tahu bahwa saya tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa kita. Tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus, kekasih jiwa kita. Dia adalah sahabat satu-satunya. Saat aku berjalan sendiri dan ku jauh dari hadapan-Mu Bapakku, ku rasakan beban dalam hidupku, tak sanggup untuk berjalan tanpa-Mu. Namun tak pernah Kau tinggalkan, takkan ku menolak. Kau bawaku hampir katamu, tak Kau biarkan ku terjatuh. Kau angkat hidupku, oh Yesusku, Kaulah sahabatku. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ternyata Dia selalu ada. Dia adalah sahabat yang selalu ada. Saat aku berjalan sendiri dan ku jauh dari hadapan-Mu Bapakku, ku rasakan
sahabat yang sejati, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara terkasih, ternyata kita harus menerima realita kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Yesus yang menyertai kita. Sama seperti Naomi disertai oleh Tuhan, saya dan saudara pun disertai oleh Tuhan. Tempat kita mencurahkan isi hati kita, tempat kita mengadu adalah Tuhan. Tempat kita meminta hikmat marifat adalah Tuhan. Untuk apa yang harus kita lakukan di hari esok kita, Tuhanlah sumber hikmat marifat kita. Saudara terkasih, kita mau belajar hal yang kedua dari kedua wanita ini, yaitu di mana mereka ternyata harus mengambil keputusan yang tepat walaupun penuh dengan resiko. Naomi ketika mendengar bahwa tanah Israel dipulihkan oleh Tuhan, dia mengambil keputusan untuk pulang ke tanah Yehuda. Dia membawa kedua menantunya, tetapi di tengah perjalanan Naomi merubah keputusannya. Dia meminta kedua mantunya untuk pulang ke tanah Moab. Kenapa harus dirubah keputusan Naomi, saudara terkasih? Karena dia tahu tidak mudah untuk mendampingi Naomi di tanah Israel. Ketika dia berkata kepada kedua mantunya untuk pulang ke tanah Moab, kita melihat ada dua jawaban yang berbeda dari kedua menantunya. Yang pertama, Orpa, walaupun dia tetap mengasihi Naomi, dia mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Moab. Orpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupannya, tetapi apa yang diputuskan oleh Ruth berbeda. Dia mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi walaupun dia tahu resiko apa yang harus dia alami. Saudara terkasih, di ayat 16 dia berkata kepada Naomi, dia katakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Saudara terkasih, Ruth mengambil keputusan yang berbeda dari Orpa, di mana dia mau mengikuti Naomi. Saudara, itu keputusan yang tidak mudah, karena ketika dia harus mendampingi Naomi, dia tahu apa saja resiko-resiko yang harus dia hadapi. Yang pertama, saudara terkasih, dia tahu bahwa dia tidak akan bebas untuk menikah lagi dengan orang lain. Karena ketika dia mendampingi Naomi, artinya dia tidak bisa menikah dengan orang lain kecuali kerabat terdekat dari almarhum suaminya. Sementara Naomi tidak punya anak lagi. Itu sebabnya Naomi katakan di dalam pasal-pasal selanjutnya, dia katakan, "Masakan aku harus menikah lagi? Masakan engkau harus menunggu? Kalaupun aku harus menikah malam ini, masakan engkau harus menunggu sampai anak ini besar dan engkau mengawini dia?" Kenapa, saudara? Karena itulah budaya Israel. Ada satu budaya, yaitu budaya Yibum. Yibum itu adalah turun ranjang. Ketika seorang janda Israel, saudara terkasih, masih terikat dengan keluarga almarhum, dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Dia harus menikah dengan kerabatnya terdekat. Tapi pada waktu itu pemikiran Naomi, dia tahu bahwa dia tidak memiliki anak laki-laki yang lain, sehingga dia tahu bahwa Ruth terlalu tinggi resikonya untuk mengikuti dia. Padahal Ruth pada waktu itu masih muda, dia masih bisa menikmati kehidupan yang lebih indah. Tapi Ruth tetap memilih untuk hidup dengan Naomi. Saudara terkasih, ini keputusan yang tepat, tetapi penuh dengan resiko. Di dalam kehidupan kita juga terkadang harus mengambil keputusan yang tepat, walaupun penuh dengan resiko.
Sudah terkasih, hal yang ketiga apa yang kita bisa pelajari dari dua wanita yang luar biasa ini? Hal yang ketiga adalah saudara, bahwa mereka harus saling mendukung. Sudah terkasih, saling mendukung artinya saling kerjasama satu dengan yang lain. Saya percaya tidak mudah untuk seorang mertua wanita dan mantu perempuan untuk kerjasama. Tetapi mereka harus mengesampingkan ego mereka masing-masing. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka harus belajar sabar satu dengan yang lain. Mereka harus saling menerima kelemahan satu dengan yang lain untuk bisa survive dalam kehidupan mereka. Dan apa yang menarik yang mereka lakukan, saudara? Yang pertama, bahwa Ruth ternyata dia mau berusaha untuk menghidupi Naomi dan dirinya sendiri. Dia mau bekerja, memungut jelai-jelai yang ada di ladang Boas. Sebetulnya dia tidak bekerja kepada Boas. Dia hanya seorang pemungut jelai, saudara. Karena di tanah Israel, setiap pengusaha yang memiliki ladang, mereka harus memisahkan sepersekian untuk orang-orang miskin. Dan Ruth adalah salah seorang yang memungut jelai di tanah Boas. Saudara terkasih, siapa Ruth di tanah Moab? Ternyata dulu Ruth itu bukan seorang yang tidak mampu. Dulu dia memiliki kehidupan yang mapan juga secara ekonomi. Tetapi ketika dia hidup dengan keluarga Elimelek dan harus mengikuti seorang janda yaitu Naomi, dia harus merendahkan dirinya, saudara. Dia mengambil resiko itu. Dia mau menjadi pemungut jelai, saudara terkasih. Karena dia harus menghidupi mertuanya yaitu Naomi. Saudara, ini bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Ruth terhadap Naomi. Kita mau belajar dari Ruth, di mana dia mau merendahkan diri untuk bisa survive, untuk bisa menolong sang mertua. Saudara terkasih, ini sebetulnya tidak mudah dilakukan Ruth, tetapi dia rela untuk melakukan ini, saudara. Saudara terkasih, apa yang dilakukan Naomi dalam kerjasamanya dengan Ruth? Ternyata Naomi mengatur strategi agar Ruth bisa bersanding dengan Boas. Saudara, tidak mudah untuk seorang mertua melihat mantan istri almarhum anaknya harus bersanding dengan orang lain. Itu tidak mudah. Tetapi Naomi harus bersikap dewasa. Naomi harus mengesampingkan perasaannya untuk sesuatu yang baik ke depannya. Bahkan Naomi berkata kepada Ruth di dalam Ruth 3 ayat 1 berkata, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ternyata yang dipikirkan adalah, saudara, kebahagiaan Ruth. Saudara, kita melihat ada satu hati yang luar biasa yang ada di Naomi. Dia memikirkan kebahagiaan Ruth. Saudara terkasih, kita mau belajar memiliki hati yang luar biasa. Hati yang indah dari seorang Naomi, di mana satu kerjasama terjalin antara Naomi dengan menantunya. Saya percaya itu tidak akan terjadi apabila Naomi tidak memiliki pikiran yang dewasa. Menjadi seorang anak Tuhan artinya memiliki kedewasaan di dalam berpikir. Dan Naomi adalah orang yang memiliki kedewasaan berpikir. Saudara terkasih, ketika Naomi dan Ruth menjalin kerjasama dengan baik, Allah dengan mudah menyelesaikan rancangannya yang luar biasa. Allah menjamah hati Boas untuk simpati kepada Ruth ketika dia tahu dari pekerja-pekerjanya bahwa Ruth memperhatikan Naomi, bahwa Ruth mau bersusah-susah untuk menghidupi Naomi. Oh, hati
hati Boas begitu simpati terhadap Naomi. Saya percaya kalau Ruth tidak memiliki hati yang indah terhadap Naomi dan tidak mau bersusah payah menghidupi Naomi, saya percaya sulit bagi Boas untuk bisa simpati. Tetapi ketika Ruth memiliki hati yang luar biasa, begitu mudahnya Boas simpati kepada Ruth. Yang kedua, sudah terkasih, Allah menjamah hati Boas untuk mau menikahi Ruth. Tapi saya percaya tidak mudah untuk Boas bisa menikahi Ruth kalau Naomi tidak memiliki hati yang besar. Karena tidak mudah bagi seorang mertua untuk melihat mantan istri almarhum putranya bersanding dengan lelaki lain. Tetapi Naomi memiliki hati yang besar sehingga Boas bisa menikahi Ruth. Saudara terkasih, diperlukan satu kedewasaan sebagai anak-anak Tuhan agar rancangan Tuhan bisa sempurna dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya Boas bisa menikahi Ruth. Sebetulnya tidak mudah bagi seorang Israel untuk menikahi seorang janda, karena ketika Boas menikahi Ruth, maka artinya saudara terkasih, dia sedang menaikkan harkat keluarga almarhum suaminya Ruth, dan dia harus mengesampingkan namanya. Tidak mudah saudara terkasih, artinya dia mengorbankan namanya untuk mengangkat harkat suami Ruth almarhum. Saudara terkasih, itu tidak bisa dilakukan kalau bukan Tuhan yang menjamah hati Boas. Sebetulnya ada seseorang yang lebih dekat kerabatnya dengan Naomi, tetapi kerabatnya itu tidak mau, karena kerabatnya itu tahu bahwa nama baiknya akan terkesampingkan demi keluarga Elimelek. Tetapi Tuhan menjamah hati Boas sehingga Boas mau mengesampingkan namanya dan menaikkan harkat keluarga almarhum suami Ruth. Saudara terkasih, begitu mudah Allah bekerja menyempurnakan rancangannya yang luar biasa ketika kita memiliki kapasitas yang benar di hadapan Allah. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya dengan Boab dan Ruth? Ternyata Boab dan Ruth memiliki anak, yaitu Obed. Oh, siapakah Obed itu? Obed adalah ayah dari Isai. Dan siapakah Isai itu? Isai ternyata adalah ayah dari Raja Israel, yaitu Raja Daud. Saudara, saya percaya mungkin ketika mereka mengalami kesukaran demi kesukaran, mereka tidak pernah menyangka bahwa keturunan mereka adalah seorang Raja Israel. Saudara terkasih, bukan hanya Raja Daud, ternyata keturunan dari Ruth dan Boas. Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita, ada di dalam silsilah mereka. Saudara terkasih, ternyata rancangan Allah begitu ajaib. Rancangan Allah begitu luar biasa bagi seorang Naomi, bagi seorang Ruth yang mengalami hari-hari yang sukar dalam kehidupannya. Saudara terkasih, di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita mengalami kesukaran demi kesukaran, kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Percayalah saudara, ketika kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan sedang membentuk pribadi-pribadi kita agar menjadi pribadi yang dewasa, agar menjadi pribadi yang memiliki kapasitas yang baik untuk rancangan Allah bisa diselesaikan dengan sempurna. Saudara terkasih, mungkin kita berkata bahwa kita tidak sanggup menghadapi keadaan ini, kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Percayalah bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia selalu memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Sama seperti Naomi dan Ruth selalu ditolong oleh Tuhan. Seperti itu juga saya dan saudara, selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan dari Tuhan. Ketika ku merasa tak satu pun mengerti, setiap
Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap pertolongan. Terima kasih untuk setiap kekuatan. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak ditinggalkan sendirian. Tapi Engkau mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan untuk masa depan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di tempat ini, mendengarkan di setiap rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjamah hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan demi kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memberi kekuatan. Kiranya Tuhan terus memberi pertolongan bagi kita. Dan kita dijadikan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Memiliki hati yang dewasa sebagai anak Tuhan. Dan sanggup masuk di dalam rancangan Allah yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Kembali mengucap syukur Bapa Surgawi untuk kehadirat-Mu di ibadah Faithful Woman hari ini. Berterima kasih untuk sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Mawar Simorangkir ya Tuhan. Berkatilah Ibu Mawar dan keluarganya. Berkatilah pelayanannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus pakai Ibu Mawar untuk menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Kami berdoa untuk semua wanita yang mengikuti ibadah Faithful Woman Service online ya Tuhan. Berkatilah mereka semua dengan kesehatan, kecukupan ya Bapa, dan ketekunan dalam mengikuti-Mu ya Tuhan. Berikan mereka semangat setiap pagi untuk melayani-Mu ya Tuhan, dalam bentuk apapun juga sesuai dengan talenta yang Engkau telah berikan kepada mereka. Jadikan mereka wanita-wanita yang misioner ya Tuhan, tiang doa di keluarga mereka ya Bapa, dan biarlah sinar kasih-Mu terpancar dari setiap perkataan, perilaku, dan pikiran mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hesea, serta Ibu Gina dan anak mereka Gabriel. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berkati mereka terus untuk menjadi berkat bagi sesama. Pakailah Pak Amos ya Tuhan, untuk membimbing kami semua untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan bertumbuh spiritually ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, untuk Bapak Presiden dan kabinetnya. Beri mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja di negara ini untuk mendatangkan kebaikan ya Bapa, kemakmuran ya Tuhan, dan terutama keyakinan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan letakkan para dokter ya Tuhan, suster dan perawat di tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkatilah mereka ya Tuhan, beri mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, dan kesabaran. Untuk para pasien COVID-19 Tuhan, beri mereka semua kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, berkatilah semua persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu ya Tuhan. Persembahan diakonia, Ebenezer Peduli, perpuluhan, dan ucapan syukur ya Tuhan. Kami memberinya dengan sukacita ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Dan biarlah ini semua Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau menjaga kami semua dan beri kami sukacita dan damai sejahtera. Hanya dekat-Mu saja kami tenang ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Faithful Woman, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan kemana-mana dulu. Mari kita simak pengumuman-pengumuman berikut. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @faithfulwomanservice dan Facebook FWSGBIEH untuk mengetahui info-info ibadah selanjutnya. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 27 Juni 2020
pukul 10 pagi bersama hambanya Pendeta Amos Hosea dan Ibu Gina Hosea dengan tema We Are in the Same Boat. Sampai bertemu kembali, stay safe, stay healthy, and be joyful. God bless you.